وصولك إلى السماوات عتاري نسبحك نباركك نشكرك يا رب. Beribu-ribu, bahkan berjuta-juta orang dari segala penjuru dunia berduyun-duyun datang mengunjungi tempat ini di sepanjang tahun. Tempat yang dipuja dan diagungkan sebagai Aretz Hakadosh, Terra Santa, Ardul Muqaddas, Tanah Suci, tetapi sekaligus juga tungku api, wilayah konflik yang tak kunjung damai di dunia. Pemirsa, saya sekarang berada di Israel. Saya bersama dengan Maher. Dia adalah seorang Palestina, Muslim, tetapi dia juga adalah seorang pemandu ziarah yang seringkali memandu orang-orang Kristen ketika datang ke Tanah Suci. Ini satu hal yang menarik bagi kita. Assalamualaikum ya Maher. Waalaikumsalam. Indi soal an al-harb bainal Palestin wa Israel. Kaifa ra'yuka? الحرب بين فلسطين وإسرائيل هي على الأرض وليس على الدين. وكيف علاقة بين المسلمين ويهود ومسلم في فلسطين؟ نحن كمسلمين نحترم جميع الديانات، وأيضا قبل الحروب كانوا اليهود عايشين في أكناف أحضان المسلمين. ونحن أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام محمد أعطى المسلمين أن يذهبوا إلى راهب في الحبشة إلى ملك الحبشة وكان نصرانيا. Demikian pemirsa perbincangan saya dengan Maher tentang konflik Israel-Palestina. Dan jelas sekali dari orang Palestina sendiri dan dia seorang Muslim menganggap bahwa persoalan keduanya adalah bukan persoalan agama tetapi murni persoalan politik, persoalan tanah. Sehingga dengan demikian jelas sekali bahwa persoalan ini tidak bisa dilebarkan menjadi persoalan konflik agama. Sampai ketemu kembali, Shalom. Apakah sebenarnya yang mereka cari? Mengapa mereka rela berkorban segalanya? Apakah yang mereka temukan di tengah-tengah hiruk-pikuk Yerusalem, kota suci tiga agama ini? Dan makna terdalam apakah yang mereka temukan di balik ziarah mereka? Shalom. Yaitu sekilas introduction dari ziarah ke Tanah Suci. Sebenarnya pada saat ini kita mau memaknai apa itu ziarah. Dan kira-kira apa bedanya dengan orang Islam umroh atau naik haji ke Mekah dan Madinah. Bagi orang Muslim, kota suci Islam itu ada 3. Yang pertama Mekah dan Madinah yang disebut Haramain, 2 tempat suci, dan yang ketiga adalah Yerusalem. Maka dengan demikian Yerusalem itu bukan hanya kota suci bagi orang Yahudi,
bagi orang Kristen, tetapi juga bagi orang Muslim. Maka karena ketiga agama itu menganggap bahwa Yerusalem penting, makanya kemudian dijadikan tempat perebutan sampai hari ini, dan itu menjadi perhatian dunia yang tidak kunjung selesai. Nah, kira-kira bagaimana kita orang Kristen memahami makna ziarah? Makna ziarah ke Tanah Suci tentu dalam perspektif Kristiani. Yang pertama, kata Ibrani untuk ziarah itu aliyah. Kata aliyah itu artinya naik. Allah itu naik. Aliyah itu kenaikan sebetulnya. Nah, kenapa naik? Karena Yerusalem, khususnya posisi di mana Bait Allah berdiri. Bait suci dalam bahasa Ibrani Bet Hamikdas. Kemudian menjadi bahasa Arab Baitul Maqdis. Rumah yang suci, Bet Hamikdas. Jadi Baitul Maqdis itu letaknya di atas Gunung Muria. Gunung Muria, Tanah Muria. Nah, Tanah Muria di Yerusalem tentu tempatnya lebih tinggi. Bukit Sion, kemudian khususnya di Bait Allah itu Tanah Muria. Itu kalau dari Nazaret, dari Bethlehem, dari Kapernaum, dari kota-kota sekitarnya termasuk Betania itu menuju ke atas. Makanya naik ke atas, naik ke Baitullah, naik ke Gunung Sion. Nah, dari situ kemudian menjadi kata naik. Untuk apa naik ke Yerusalem? Disebutkan di dalam Alkitab ya, pergi ke Yerusalem itu menggunakan kata-kata aliyah. Nah, orang-orang yang naik itu namanya ma'alah. Ma'alah orang-orang yang naik. Untuk apa dia naik? Kitab Taurat, ya, kitab Taurat itu judul-judulnya pakai bahasa Ibrani aslinya. Jadi kalau kitab Kejadian namanya Sefer Bereshit. Kitab Keluaran namanya Sefer Elishemot. Kalau jadi bahasa Indonesia Keluaran. Kalau kitab Ulangan Sefer Elehadevarim. Kalau bahasa Indonesia Ulangan. Orang Islam tanya kitab Ulangan kapan ujiannya. Jadi kadang-kadang menyebut nama kitab saja itu tidak produktif. Saya kadang-kadang kalau ceramah di lingkungan Islam, saya misalnya mengajar di IAIN misalnya, saya nyebut nama kitab ini tidak dari lembaga Alkitab. Saya sebut nama Alkitab dari bahasa aslinya. Itu baru mereka perhatian. Tapi kalau saya sebut namanya dalam bahasa Indonesia, mereka tidak perhatian. Jadi kenapa? Karena orang Islam itu kalau membaca kitab suci, itu yang penting asli walaupun tidak mengerti. Baca ayat-ayatnya, surat-suratnya pun juga seperti itu. Misalnya Al-Baqarah. Kita membaca surah Al-Baqarah. Kita membaca surat An-Nahl, surat An-Naml, surat Hadid, surat Ali Imran, gitu kan? Orang tidak menanyakan itu apa artinya Ali Imran, apa artinya Hadid, apa artinya Al-Baqarah. Coba kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Mari kita buka surah sapi betina. Ya kan? Kita membaca surat besi. Hadid itu besi. Kita baca surat keluarga Imran gitu. Nah, karena mereka membaca teks biasanya dalam bahasa asli, maka ketika saya mengucapkan saya ingin membaca kitab Taurat dari Sefer Elishemot, mereka baru perhatian, oh ternyata kitab Taurat itu masih asli gitu loh. Maka saya pernah cerita, saya tahun lalu ya, itu ditemui oleh seorang guru mahaguru dari Pondok Pesantren Al-Zaitun. Nah, saat itu dia datang, dia kaget masuk ke rumah saya karena di situ ada Shrine of the Book yang saya foto dari Yerusalem. Itu tidak ada orang yang punya itu kecuali saya. Karena saya dapatnya dari tukang loak di Tel Aviv. Jadi itu buku loak di Tel Aviv. Kalau Anda ngeloak itu di Pasar Turi banyak lah. Ini tempat loaknya di Tel Aviv. Jadi kalau saya ke Israel sampai saya tahu tempat buku loaknya. Kenapa di sana? Karena sebelum penemuan naskah The Dead Sea Scroll, naskah Gulungan Laut Mati, dulu sebelum berdirinya Museum Israel tahun 65, hak cipta dari temuan itu boleh diterbitkan oleh penerbit bukan Yahudi.
Setelah tahun 65 hak ciptanya dipakai oleh orang Israel, itu semua diterbitkan oleh Museum Yerusalem. Nah, saya itu punya terbitan naskah Nabi Yesaya yang berusia 2150 tahun dari zaman kita. Itu foto pertama kali oleh seorang namanya John Trevor, di foto per halaman. Sampai itu yang panjangnya 731 cm, terbitan tahun 1956. Lah itu saya dapat di toko loak, di buku loak itu loh. Maka kemudian ketika di Indonesia saya bentuk shrine itu. Nah dari teman Al Zaitun tuh bingung, ini buku apa ini Pak? Ini kitab Taurat, saya bilang itu. Nah kitab Taurat. Apa pertanyaan yang pertama ditanyakan? Apakah kitab Taurat ini sama dengan perjanjian lamanya orang Kristen? Juga pertanyaannya. Apakah kitab Taurat ini sama dengan perjanjian lamanya orang Kristen? Saya bilang sama. Kalau Bapak pergi ke Israel, Bapak mau pergi ke toko buku mana saja tidak perlu bertanya. Saya mau cari kitab suci perjanjian lama edisi Kristen atau edisi Yahudi. Kitab sucinya orang Yahudi, kitab sucinya orang Kristen itu sama persis. Tafsirannya beda, interpretasinya beda, tetapi maknanya sama. Mengapa? Kristen dan Yahudi itu sudah berpisah 2000 tahun, sekitar 2000 tahun, sejak tahun 89 atau 90 Masehi, di kota Yavne, orang Yahudi itu mengutuk orang Kristen dalam ibadahnya yang dinamakan berkat ke-18, Shemoneh Esrei. Diawali doa-doa yang isinya berkat, yang berbunyi pertama kali, Baruch atah Adonai Elohenu melek ha'ulam, Elohe Abraham, Elohe Yisak, Elohe Yakub, makin Abraham, dan seterusnya. Terberkatilah engkau wahai Tuhan Allah yang kami sembah, Raja semesta alam, Allah yang disembah Abraham, Allah yang disembah Ishak, Allah yang disembah Yakub, perisai Abraham. Itu dibaca panjang sekali, sampai 18 berkat. Kemudian disisipi yang namanya birkat haminim, berkat bagi orang-orang sesat. Dan orang sesat itu kita, orang Kristen. Jadi orang Kristen itu dikutuk orang Yahudi. Hendaklah orang-orang Nasrani, orang-orang Nostrim, Ma'al Sinim, dan orang-orang pengumpat, penghujat, namanya segera lenyap dari kitab kehidupan. Lenyap seketika dari kitab kehidupan. Kita tidak pernah lenyap, sekarang jumlahnya orang Kristen lebih besar dari jumlahnya orang Yahudi. Amin, saudara-saudara. Artinya bahwa sejak tahun 89, tahun 90 Masehi, Kristen dan Yahudi terpisah. Jadi apa bedanya Yahudi dengan Kristen? Saya menggunakan kata umat Allah dalam penantian dan umat Allah dalam penggenapan. Umat Allah dalam penantian itu kitabnya sama. Ya kitab Yahudi ini kitabnya Kristen juga. Maka kalau saudara-saudara Muslim kadang-kadang nanya, apa kitab ini asli? Wasliundasmu itu saya bilang gitu. Karena apa? Orang tidak ngerti tapi tok tahu gitu loh. Situ kadang-kadang itu bahasa Surabayanya keluar. Ini kan bahasa Surabayaan. Jengkel saya. Dan saya tunjukkan dulu supaya itu tidak memerlukan banyak argumentasi. Saya pasang aja itu kitab aslinya itu. Dia bingung. Nah kemudian kitab Taurat itu asli. Bukan hanya antara orang Kristen dan orang Yahudi loh. Orang Samaritan, orang Samaria. Itu punya kitab Torah yang namanya Torah Samaria. Sampai hari ini juga Torahnya persis dengan Torah kita. Mau kitab Kejadian diawali nulisnya dari kanan ke kiri seperti Al-Quran. Bersit bara Elohim et hasamayim ve et haaret ve haaret hayyetah tohu wa pohu ve hosek alfinitehom ve ruah Elohim merakefet alfinihamayim ve yomer Elohim yehiur wa yehiur. Itu tiga ayat itu sudah. Ya saya ngapal ayat gini tuh Kejadian ini, ayat 1 sampai 3, saya hafal beberapa pasal Alkitab dalam bahasa asli. Nanti sampai saya mati, cucu saya punya cucu itu enggak berubah. Tetapi kalau Anda menghafalkan King James, nanti berubah. Karena terjemahan itu berubah gitu loh. Jadi ini pendekatan-pendekatan yang penting dalam kita mengkontekstualisasikan kabar baik kepada saudara-saudara kita yang mayoritas menolak keaslian Alkitab. Kemudian teman dari Al Zaitun itu tanya ke saya, Pak, saya bisa lihat kitabnya? Oh boleh.
saya punya buku kitab suci. Namanya Al-Ahdul Khadim Tarjamah Ba'inas Sutur bahasa Arab. Ibri Arabi. Jadi the interlinear of the Old Testament Hebrew Arabic. Jadi kalau Anda sekolah di STT kan ada interlinear Bible Hebrew English. Ini Hebrew Arabic. Jadi nulisnya dari kanan ke kiri sama. Yang saya kaget, saudara-saudara minta maaf ya. 4 ustadz dari Pondok Pesantren Al-Zaitun itu bisa baca kitab Kejadian. Nah, suatu saat teman saya dari The Gideon Internasional cerita, saya mau diundang untuk ngajar di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Teman saya dari Gideon Internasional itu datang, disambut dengan lagu apa? Hevenu Salom Alaikum, Hevenu Salom Alaikum. Itu kurnya itu dari Zaitun, Pondok Pesantren Al-Zaitun. Hevenu Salom Alaikum. Coba bayangkan. Kita memang kontekstual ya kontekstual, tapi kembali ke basic, kembali ke akar. Daripada Anda menghafalkan Alkitab dalam bahasa Inggris, hafalkanlah Alkitab dalam bahasa Ibrani. Karena kalau bacaannya Anda bahasa Inggris, nanti 30 tahun lagi ada Contemporary English Version. Nanti adalah New Contemporary English Version. Ada pasti. Karena terjemahan itu kan terus berganti. Mengapa? Karena bahasa kita itu bahasa hidup. Dulu, kira-kira tahun 70-an, orang menyanyi begini. Allah kita heran dan besar. What is the meaning of heran tahun 70-an? Heran itu artinya dahsyat. Tahun itu loh. Tapi sekarang heran artinya gumun. Mosok Gusti Allah kok pelunga-pelungung gumun itu kan. Ini bahasa berubah. Jadi saya memberi nuansa berpikir kayak begini artinya gini. Boleh kita menerjemahkan Alkitab. Tetapi terjemahan ini jangan dilupakan aslinya. Ketika kita melupakan aslinya, saudara muslim kita semakin yakin Alkitab kita ini palsu. Nah kemudian waktu saya mau ke Israel itu dia mau titip. Saya boleh Pak titip. Titip apa? Titip Alkitab bahasa asli. Sampai saya di Mesir mau saya kembalikan. Mau saya belikan, sorry. Ketika mau saya belikan, saya berdoa dulu. Tuhan, saya membelikan apa tidak ini? Kenapa saya ragu membelikan? Kalau saya belikan, dia bisa sombong. Karena apa? Saya yakin jarang sekali orang Kristen di Indonesia yang punya Alkitab interlinear Ibrani Arab. Kalau Ibrani Inggris terlalu banyak. Makanya saya mikir, kalau saya belikan nanti dia sombong. Dan saya tidak tega karena orang Kristen belum secerdas dia. Akhirnya dengan pergumulan berat saya katakan, saya putuskan tidak saya belikan. Karena apa? Saya berpikir politis loh. Saya kepingin banyak punya murid dulu yang pinter-pinter. Lebih pinter daripada Zaitun ini. Baru saya belikan. Artinya ini tantangan kita di Indonesia. Image kita ini rendah dalam soal-soal keagamaan. Makanya padahal saudara-saudara justru apa yang menjadi akar dari Islam itu berasal dari kita. Saya berikan contoh, belum bicara sholat, belum bicara puasa, baru bicara pergi ke Timur Tengah. Umrah, haji, itu pun asalnya dari perjanjian lama. Tapi kalau Anda membaca Alkitab dalam bahasa Indonesia tidak ketemu. Satu contoh misalnya. Orang Kristen alergi dengan kata sholat. Ya kan? Kata sholat itu kan miliknya orang Islam. Siapa bilang kata sholat miliknya orang Islam? Doa Bapa kami itu bahasa Arabnya apa? Sholat Robbaniyah. Doa Bapa kami itu sholat. Sholat Robbaniyah. Ketika Yesus berpesan kepada muridnya, berdoalah, berdoalah. Supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Yesus berkata apa? Kalau di dalam terjemahan bahasa Arab, Sholu likaila tatkulu fit tajribah. Berdoalah, sholatlah. Salu salom Yerusalem. Shalom, berdoalah, shalom untuk damai Yerusalem. Kalau kita nyanyikan Shalom Shalom Yerusalem, Shalom Shalom Yerusalem. Shalom itu sholat dalam bahasa Arab. Jadi memang bahasa Ibrani dengan bahasa Arab itu satu rumpun seperti satu rumpunnya bahasa Melayu dan bahasa Indonesia.
maka saya menulis buku Jangan Sebut Saudaramu Kafir. Buku ini merupakan jawaban terhadap opini yang berkembang di kalangan Islam. Katanya saya membuat kegiatan keagamaan yang menyerupai Islam. Dan itu hampir dimuat di beberapa majalah. Majalah Serambi, Suara Hidayatullah. Kemudian saya jawab. Dan jawaban saya itu buku yang berjudul Jangan Sebut Saudaramu Kafir. Di situ saya akan membuat kaligrafi. Sebelum zaman Islam itu sudah menjadi tradisi Yahudi dan tradisi Kristen. Nah, termasuk yang namanya haji. Kenapa saya katakan haji? Naik kemana sekarang? Aliyah. Aliyah itu kan naik, artinya kenaikan. Alu. Naik. Naik kemana? Naik ke Bukit Sion. Untuk apa naik? Keluaran pasal 34 ayat 14 mengatakan salos regalim tuhak li basana. Bahasa aslinya. Shalos itu thalatha, sulasa, seloso, hari ketiga, thalata, tiga, salos bahasa Ibrani, ketiga atau tiga, regalim mengadakan perjalanan, tuhak untuk berhaji, hak menjadi bahasa Arab haj, seperti kata Gabriel menjadi Jibril, maka hak menjadi haj. Anak yang lahir pada hari raya besar, Hagai. Ini dari bahasa yang rumpunnya sama. Maka salos regalim 3 kali hendaklah engkau mengadakan perjalanan, tuhak untuk mengadakan perayaan atau perayaan besar, li bagiku basana setiap tahunnya. Nah, dari kata hak itu menjadi kata jamak hakikah. Maka ada dalam kitab Mishnah, bagian dari Talmud, traktat yang namanya traktat hakikah. Panduannya apa? Ini ada buku manasik hajinya orang Yahudi. Ini saya berikan contoh. Ini saya ambil dari sinagoga ini. Nah, judulnya adalah Mahsor Hamifuar Salos Regalim. Jadi kitab mahsor, kitab doa-doa, kitab ritual-ritual untuk salos 3 kali perjalanan ke Yerusalem. 3 kali perjalanan itu apa saja? Yang pertama, hak ha-pesah. Hak ha-pesah. Kalau diterjemahkan secara harafiah, haji Paskah. Jadi kata haji itu dari bahasa Ibrani. Yang kedua, hak hasafuot. Haji Pentakosta. Dan yang ketiga, hak hasukot. Haji Pondok Daun. Nah, karena hak itu artinya haj atau haji, maka perjalanan ke Israel yang 3 kali itu, orang-orang yang naik ke Israel itu namanya ma'alah, jamaknya ma'alot. Mazmur-mazmur yang berbicara tentang kenaikan orang-orang Yahudi ke Yerusalem namanya Shir ha-ma'alot. Shir itu artinya nasyid, kidung-kidung, nyanyian-nyanyian. Ha-ma'alot artinya nyanyian kenaikan. Nah, di dalam Alkitab bahasa Arab diterjemahkan nasidul hujaj, nyanyian jamaah haji. Nah, coba kan bingung kan orang Indonesia? Bingung, haji itu ternyata dari Alkitab. Nama hujaj itu orang-orang yang berhaji, dari bahasa Ibrani hakikah atau hak, seperti Gabriel menjadi Jibril, maka hak menjadi haj. Sekali lagi. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Shir ha-ma'alot itu adalah nyanyian ziarah atau nyanyian kenaikan. Kenapa? Karena naik ke Yerusalem. Nah, ungkapan ini kemudian dilestarikan oleh saudara muslim naik haji ke Mekah. Kenapa harus naik? Mekah itu lembah, bukan kota yang lebih tinggi daripada tempat lain. Kenapa harus diambil kata naik? Apa Mekah lebih tinggi daripada kota sekitarnya? Tidak. Karena ritual itu diteruskan dari orang Yahudi. Itu jawabannya.
Maka bagi saya mempelajari Yudaisme sangat penting untuk kita mengerti akar kita. Karena orang Yahudi itu umat Allah dalam penantian. Kenapa dalam penantian? Dia sama kitabnya. Tetapi dia di dalam kitabnya itu, Yesaya pasal 53, itu Mesias yang akan menderita. Dia mengharapkan Mesias akan datang, Mesias akan datang. Setiap kali mereka pegang-pegang tembok ratapan begini apa yang mereka ucapkan. Kiranya engkau segera membangun kembali kota sucimu, bait Allah ini. Dan kiranya Mesias hambamu segera akan datang. Tetapi Yesus datang, mereka menolak. Itu loh persoalannya. Maka saya bahasakan umat Allah dalam penantian. Kalau orang Kristen umat Allah dalam penggenapan, kalau yang satunya tadi umat Allah dalam kebingungan. Karena apa? Akarnya sudah tidak karu-karuan. Loh ini saya ngomong fair-fairan saja. Karena apa? Ketika kita bicara tentang data, semua lengkap. Gitu loh. Jadi yang dinamakan Taurat itu ya bahasa Ibrani, bukan bahasa Arab. Kalau Tuhan kira-kira berfirman sama Nabi Musa itu bahasanya apa kira-kira? Ya Ibrani lah. Pasti itu, bukan lagi kira-kira pasti. Kalau misalnya Tuhan ngomong sama Ronggo Warsito pasti pakai bahasa Jawa. Ronggo Warsito, ojo wasumelang atimu, ojo wedi, hei Ronggo Warsito. Tidak mungkin dia mengatakan, Qala Allah subhanahu wa ta'ala, illa Ronggo Warsito. La takuf ya Ronggo Warsito, innallahu ma'aka. Enggak mungkin, ya kan? Jadi kira-kira kalau Tuhan berfirman pada Musa, Musa pasti bukan berbahasa Arab, karena bahasa Arab belum ada. Pasti ngomongnya pakai bahasa Ibrani. Maka penting kita mempelajari original text of the Bible. Bahasa asli kitab suci. Orang Kristen itu saking liberalnya. Saya itu sebetulnya kecewa juga. Saya membaca Pater Noster, itu doa Bapa kami dari berbagai macam bahasa. Yang ditempatkan pertama kali bahasa Spanyol, bahasa Itali, baru bahasa Ibraninya itu pojok kedua. Lu mestinya kan bahasa Aram dulu, Yunani, Ibrani, baru yang lain-lain. Karena apa? Orang Kristen yang penting kalau baca Alkitab itu ngerti walaupun tidak peduli yang asli. Itulah sebabnya kenapa pewartaan kita biasanya ditolak mentah-mentah sama saudara muslim. Karena mereka butuh keaslian. Misalnya kalau saya katakan, Musa itu nama aslinya siapa? Apa Musa? Alimaskan Musa kalau itu. Kelahiran Tulungagung atau Trenggalek. Enggak mungkin orang Mesir namanya Musa. Kalau Mesir sekarang oke lah, karena sudah dipengaruhi bahasa Arab. Mesir zamannya Fir'aun enggak ada orang namanya Musa. Namanya Moshe. Moses menjadi bahasa Ibrani Moshe kan. Buktinya apa? Kalau di Israel ada Moshe Dayan. Itu Ibranisasi dari bahasa Mesir kuno, Moses. Sekarang buktikan, prasasti-prasasti huruf hieroglif di Mesir itu nama-nama Fir'aun siapa? Ramses, Alkitab benar. Di situ ada bukti bahwa Faraon membangun kota yang namanya Ramses. Kalau Anda membaca dalam Al-Quran namanya Fir'aun Ajis. Ajis itu mbah kaji tetangga saya. Loh, Quran itu benar, tapi artinya apa? Yang diungkapkan itu bukan historisnya, tapi maknanya gitu loh. Misalnya, nama saya Bambang. Orang Arab kan tidak bisa ngomong Bambang, maka saya disebut misalnya Rajul. Rajul itu anak laki-laki. Karena laki-laki namanya Bambang. Hai Rajul gitu. Tapi kalau di sini bingung, sopo Rajul itu? Itu terjemahan dari kata Bambang gitu loh. Jadi sama, yang mulia, yang tinggi, Ajis. Tapi bukan berarti Fir'aun jenengnya Ajis, bukan. Itu loh. Ini pentingnya Alkitab bahasa asli. Kenapa Ramses, Moses, Tomsis, itu nama-nama Mesir dalam prasasti. Maka Moses cocok dengan Alkitab. Paham? Apa yang artinya ziarah itu bukan sekedar dolin, bukan sekedar kita ini pindah tempat ibadah. Tetapi kita mencoba bagaimana dulu Yesus itu ketika di bait Allah doanya kayak apa. Ketika dia menerima gulungan kitab Yesaya di sinagoga Nazaret,
bunyinya seperti apa. Itu sekarang semuanya masih ada. Loh kan luar biasa kan? Masih ada. Loh orang berpikir teman saya, gimana Pak tahu di sini mata air itu benar-benar mata air sumurnya Bunda Maria. Wah saya enggak percaya. Anda boleh enggak percaya kalau Anda tinggal di Indonesia. Karena di sini mata air terlalu banyak. Tapi di Timur Tengah mata air tuh sejak zaman dulu sampai sekarang enggak jauh beda. Ya itu juga. Karena tidak mungkin keluar banyak mata air tempatnya itu. Heptapagon. Menjadi Tabga 7 mata air. Zaman dulu ada 7 zaman Yesus. Tempat di antara 7 mata air ketemunya misalnya 1 atau 2 atau 3. Ya tempat itu, di tempat lain nggak ada mata air. Maka hampir dipastikan cerita-cerita di dalam arkeologi itu benar. Ini pentingnya kita mempelajari sejarah. Kemudian 3 perayaan besar tadi saya katakan Hak HaPesach. Apa Pesach? Nah pertanyaannya, Yesus merayakan Paskah sama orang-orang Yahudi murid-muridnya. Paskah Yesus itu kan, Paskah itu artinya apa sih kalau sekarang? Oh itu kan Paskah itu kebangkitan Yesus Pak dari antara orang mati. Wilek Paskah saiki. Itu Paskah Kristen. Lah waktu itu Yesus belum disalib merayakan Paskah. Paskah apa? Paskah Yahudi. Nah Paskah Yahudi itu bagaimana? Paskah itu berasal dari kata Pesach. Pesach itu artinya dilampaui. Dilampaui oleh apa? Dilampaui oleh kematian. Bagaimana ceritanya? Ketika Tuhan menurunkan 10 bala, 10 azab. Azab yang terakhir apa? Anak-anak sulung mati. Kenapa anak sulung? Anak sulung penerus generasi. Artinya Tuhan begitu murkanya sehingga Tuhan akan menghancurkan, memusnahkan generasi itu. Tetapi belas kasihan Tuhan tersisa bagi umat Israel. Apabila pada malam hari malaikat maut melewati pintu demi pintu rumah orang Israel yang ada tanda cipratan darah anak domba. Begitu melihat tanda itu, malaikat Pesach, malaikat maut. Pesach itu dilampaui, melalui pintu-pintu tadi, maka dilampaui kematian kekal. Nah, zaman dulu Pesach itu bagaimana? Zaman dulu Paskah itu mengucapkan peringatan-peringatan akan keluaran dari Bani Israel. Jadi kitabnya sama sekarang ya. Ritualnya juga sama. Apa? Roti tidak beragi, anggur sama, tidak jauh beda. Jadi misalnya, inilah roti sengsara yang dimakan nenek moyang kita di Mesir. Itu doanya pakai bahasa Aram. Berbunyi, halahama anea diakalu afaktana bi aretsa di Misrayim. Inilah roti sengsara yang dimakan nenek moyang kita di Mesir. Siapa yang lapar hendaklah makan bersama kami. Siapa yang membutuhkan hendaknya datang mengambil bagian pada perjamuan anak domba Paskah. Maka Yesus disebut anak domba Paskah. Ini bukan karangannya Paulus. Ini berasal dari mana? Dari ini. Haggadah. Ini buku doa Paskahnya orang Yahudi. Dari sini asalnya. Jadi orang Kristen itu tidak ngarang-ngarang. Maka ada mengatakan, Kristen itu bukan agama Yesus, ciptaan Paulus. Berarti yang ngomong itu goblok. Tidak punya bukti kok tahu. Nah gitu loh. Ini ngomong begini karena saya yang kebacut saudara-saudara. Kalau nggak digitukan nggak ngerti-ngerti gitu loh. Ini saya katakan begini, fakta yang mau saya sampaikan. Nah, secara ritual, hal-hal ada yang bisa dijumpai pada zaman Yesus, tapi sangat cukup mudah dibedakan, ada hal-hal yang ditambahkan pada masa kemudian. Tahun 70 Masehi, Bait Allah dihancurkan, sesuai dengan nubuat Yesus. Engkau lihat, gedung yang megah ini, Yesus menjawab, akan tiba saatnya tidak satu batu pun terletak di atas batu yang lain. Semua akan diratakan jadi tanah. Tahun 70 Masehi, Jenderal Titus datang menghancurkan kota itu. Jenderal Titus dari Roma.
Kemudian pada zaman Kaisar Hadrianus abad kedua Masehi, tembok Yerusalem diperluas. Tembok kota lama itu. Makanya Golgota yang dulunya itu ada di luar kota, sekarang ada di dalam kota. Sejak kapan? Sejak Yerusalem takluk oleh Romawi. Buktinya apa? Buktinya penemuan map atau peta kuno Yerusalem yang ditemukan di kota Madaba di Yordan. Dan Madaba itu dalam Alkitab disebut Madeba. Ketika Musa menentukan batas-batas ke-12 suku Israel. Temuan kedua dari sinagoga Genisa abad ke-6. Maka kalau datang ke Israel, di sana ada 2 Golgota. Satunya Golgota palsu, yaitu di Garden Tomb. Garden Tomb itu pasti palsu. Kalau arkeolog tidak akan mungkin datang ke sana. Karena apa? Tempat itu baru ditemukan oleh Jenderal Gordon abad ke-19, awal abad 20. Abad kedua, ketiga, keempat, catatan peziarah Igeria tidak pernah mengenal yang namanya Garden Tomb itu. Makanya daripada bingung, kalau saya memimpin ke Israel tidak pernah saya lewati. Kecuali kalau sudah pernah 2-3 kali baru tahu enggak apa-apa. Kalau enggak, bingung orang. Yang Golgota asli ya memang di gereja ortodok dan katolik itu. Nah orang Protestan bingung, loh kok enggak ada kapling saya di sana. Salahnya sendiri baru muncul tahun 1517. Gereja Protestan abad pertama belum ada. Jadi kalau memang enggak ada ya jangan ngarang-ngarang gitu loh. Anda boleh enggak setuju dengan gereja Katolik. Tapi sejarah ya sejarah. Anda boleh enggak setuju dengan sembahyang di Borobudur. Tapi sejarah Borobudur itu memang candi Buddha. Jangan disebut candi Nabi Sulaiman. Itu kan ada kiai yang ngomong itu yang bangun Nabi Sulaiman itu lebih ngoyoworo lagi itu. Nah inilah buktinya supaya kita tahu sejarah. Kemudian yang kedua, ketika Yesus, belum yang kedua, ketika Yesus merayakan Paskah, apa bedanya? Coba bedanya apa? Roti tak beragi sama, namanya Hammasah sama. Kemudian yang namanya anggur sama. Ketika Yesus merayakan persis pada perayaan Yahudi, hari pertama, hari roti tak beragi, Yesus mengumpulkan para muridnya. Tapi perhatikan di mana perbedaannya. Ketika mengangkat roti, Yesus tidak mengucapkan tadi, halahama anea di akalu afahtana bearetsa di Misrayim. Dia tidak mengatakan seperti itu. Inilah roti sengsara yang dimakan nenek moyang kita di Mesir. Tapi dia mengatakan apa? Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan dan seterusnya. Artinya apa? Yesus mengklaim dirinya sebagai penggenapan anak domba Paskah. Jadi tidak lagi kepada anak domba Paskah yang sudah disembelih dan disate oleh Abah Sueb itu, tetapi dirinya sendiri sebagai anak domba Paskah yang baru. Gitu loh. Kan enak loh. Jadi dia penggenapannya. Waktu mengangkat cawan anggur, dia mengatakan apa? Dia tidak mengatakan begini, inilah anggur sengsara yang diminum nenek moyang kita di Mesir. Tidak. Tapi dia mengatakan, inilah darahku, darah perjanjian baru. Dan seterusnya. Artinya apa? Yesus mengklaim dirinya sebagai penggenapan dari Paskah Yahudi. Tetapi urutannya sama. Urutannya apa? Memecah-mecahkan roti dan memberkati. Bagaimana berkatnya? Baruch atah roti ini dicuil satu kali. Baruch atah Adonai Elohenu melek ha'olam hamosia lakem min ha'aret. Terberkatilah engkau wahai Tuhan Allah yang kami sembah, Tuhan seru sekalian alam, yang telah membuat roti ini dari bumi. Pecahan kedua diberikan pada muridnya satu persatu. Setelah itu dimakan. Ketika anggur sengsara dicurahkan, dia diangkat. Inilah anggur sengsara yang diminum nenek moyang kita di Mesir. Setelah itu dia memberkatinya, berkat piala anggur. Dia mengatakan apa? Baruch ata Adonai Elohenu melek ha'olam bore prihagaven. Terberkatilah engkau wahai Tuhan Allah seru sekalian alam yang telah menciptakan buah anggur ini diminum. Nah setelah itu Alkitab mengatakan apa? Mereka menyanyikan nyanyian pujian.
Itu Anda bisa baca di Matius pasal 26 ayat 17, 19, disambung ayat 26 sampai 30. Apa yang dinamakan nyanyian pujian? Nyanyian-nyanyian yang tertulis dari kitab Mazmur, khususnya yang diawali dengan haleluya. Misalnya, haleluya kol ha umim, sabehuhu kol ha goyim, dan seterusnya. Haleluya pujilah Tuhan, haleluya et Adonai, terpujilah engkau ya Tuhan, dan seterusnya. Setelah itu, selesai ibadah. Jadi ini sebetulnya formanya semua dari Yudaisme. Maka ketika saya berdoa di depan tembok ratapan, bagi saya punya nilai historis karena apa? Dulu Yesus berdoa di sini. Jadi lain ketika saya berdoa di HFC. Tentu lebih punya nilai sebagai orang Kristen ketika saya berdoa di Yerusalem. Tentu itu berbeda kalau saya berdoa di Serengat Blitar. Karena tidak nilai historis, kecuali historis saya nenek moyang saya dari sana. Tapi bapak rohani kita, para rasul dan Yesus asalnya dari sana. Cuma saya ketika doa orang Yahudi begini, saya ikut-ikut aja ketika kalau Israel sendiri tidak bawa rombongan. Saya ketika mereka berdoa ya ikut-ikut aja, saya berdoa begini. Mereka begini, saya ikut begini. Cuman yang terakhir saya tambahi. Besem Yesua Hamasyah Moshenu, amin. Karena apa? Saya ini orang Yahudi dalam iman. Bukan Yahudi dalam darah. Tapi plus. Plus apa? Saya percaya semua yang diharapkan oleh orang Yahudi. Semua yang diharapkan oleh Yitzhak Rabin, almarhum. Yang diharapkan Benyamin Netanyahu. Yang diharapkan orang-orang Yahudi sekarang. Sudah digenapi dalam Yesus. Maka saya katakan di dalam nama Yesus Kristus, Yesus Sang Mesias, Juru Selamat kami. Amin. Itu bedanya. Yang kedua adalah perayaan Pondok Daun. Perayaan Pondok Daun itu perayaan apa? Perayaan orang-orang Yahudi memperingati 40 tahun pengembaraan di Padang Belantara. Makanya ritualnya ada di dalam Yohanes pasal 7. Barang siapa haus hendaklah ia datang kepadaku dan minum. Karena apa saat Yesus mengatakan begitu? Imam besar menciprat-cipratkan air yang diambil dari kolam Siloam. Memperingati apa? Memperingati peristiwa Nisuk Hamayim. Peristiwa ini apa? Ketika orang Israel bersungut-sungut karena mereka di padang gurun, Musa kemudian memukulkan tongkatnya pada batu dan keluar air. Diperingati Nisuk Hamayim. Ketika orang-orang Yahudi zaman Yesus berebut cipratan air itu di dalam Yohanes pasal 7, Yesus datang. Barang siapa haus hendaklah datang kepadaku dan minum. Semakin jelas kan? Ayat Alkitab itu sumbernya dari mana? Tidak semua karangannya para rasul, bukan. Mereka ini saksi mata. Menyaksikan sendiri hidup bersama Yesus. Bukan sekedar ngarang-ngarang. Kemudian yang ketiga. Hak Ha-Safuot. Perayaan Pentakosta. Sukot itu Pondok Daun. Pentakosta itu perayaan apa? Perayaan turunnya 10 perintah Allah dulunya. Makanya sekarang. Yesus disalibkan itu pas perayaan apa? Paskah. Kemudian kok di sana tiba-tiba ada Yusuf dari Arimatea, Simon dari Kirene. Kirene itu di mana? Di Afrika Kirene itu. Kenapa kok orang Afrika kelutusan ke Yerusalem? Kok ya pas Yesus disalib? Karena itu pesahnya orang Yahudi. Jadi orang dari Kirene datang ke Yerusalem merayakan Paskah pas saat itu Yesus disalibkan, gitu loh. Jadi ada nilai historisnya. Pesah itu seperti itu. Lalu Safuot itu memperingati apa? Dulunya perayaan panen gandum mula-mula. Maka tanggalannya orang Israel itu ada 2. Tanggalan sipil dan tanggalan religius. Tanggalan sipil diawali bulan Nisan atau sekitar Maret-April. Tanggalan religius diawali pada bulan Tisri. Makanya tahun baru Yahudi sekitar bulan Oktober sampai hari ini. Kan gitu kan? Nah kok kita tahu dari mana? Penemuan kalender geser dari zaman Salomo. Itu ada. Jadi kalau ngeklaim Israel memang miliknya Yahudi, memang punya Yahudi itu.
tanpa mengurangi hormat saya kepada perjuangan Palestina, perjuangan kemanusiaan, memang itu miliknya bangsa Israel. Kenapa? Lah orang Israel itu mencari bukti di Bait Allah, sampai terowongan Bait Allah itu digali. Dan yang dicari apa? Ada prasasti, ada batu, cara ngangkut batunya yang berapa puluh ton itu bagaimana caranya itu difilmkan di situ. Nah sementara ada saudara-saudara kita orang Arab mencari bukti dari penguasaan Yerusalem. Nabi Sulaiman ketemu dengan burung hudhud. Nah bagaimana bisa sejarah bisa digambarkan dengan Nabi Sulaiman ketemu dengan burung hudhud? Itu kan dongeng. Nah itu makanya Yahudi tidak pernah kalah karena pinter persoalannya. Ini saya nggak diskriminatif loh. Saya ngomong benar. Jadi sampai menentukan kalender. Ya saya kasih ya contoh kalender Yahudi. Ini. Ngomong kalender ya saya bawa kalender. Bentar. Sabar. Innallaha ma'asyabirin. Orang yang sabar dikasih Tuhan. Nah ini kalender Yahudi. Ini kalender Yahudi. Jadi nanti perayaan Pentakosta tanggal berapa itu dari situ. Penanggalan Natal, penanggalan Paskah dulu asalnya dari sini. Lah kenapa sekarang beda-beda? Gereja Purba punya kurang lebih 5 kalender yang berbeda-beda. Jadi kalau sekarang nuduh Natal perayaan Dewa Matahari, kemarin sudah saya jawab kan, wong kalendernya aja enggak kenal kok ngarang teori. Bener apa enggak? Nah ini saudara-saudara. Kemudian pada saat perayaan Pentakosta itu yang diperingati apa? Turunnya 10 perintah Allah di Gunung Sinai. Nah Nabi Yeremia dalam kitabnya pasal 33 ayat 31, pasal 31 ayat 31. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan umatku Yehuda dan di Israel. Aku tidak lagi menuliskan hukumku di atas loh batu. Karena perjanjianku yang pertama sudah mereka langgar. Perjanjian yang pertama itu apa? Perjanjian lama. Sudah mereka langgar. Aku akan membarui perjanjianku. Aku akan menuliskan hukumku. Bukan lagi pada loh batu. Tangan kanan dan tangan kiri Musa. Tapi akan menuliskan hukumku pada loh hati mereka. Nah ketika Tuhan menuliskan di atas loh batu apa? Anoki Adonai Eloheka Asher Hosetika Me'aret Misrayim Mibet Afadim. Akulah Tuhan Allah yang kamu sembah, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dari tempat perbudakan. Jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku. Lo yihyeleka Elohim akhirim. Tangan kanan, tangan kirinya. Menulis apa hubungan manusia dengan manusia. Hormatilah orang tua dan seterusnya. Maka gambarannya apa? Lidah-lidah api itu menulisi loh-loh batu. Sehingga orang Israel ketakutan luar biasa. Aku tidak mau seperti ini lagi. Karena aku takut mati. Tuhan menjawab firman-Nya. Permohonannya orang Yahudi itu baik. Karena itu seorang nabi di tengah-tengahmu. Di antara saudaramu akan dibangkitkan oleh Tuhan Allahmu, hendaklah dia yang kau dengarkan. Seorang nabi, Yesus itu nabi juga. Karena Mesias itu punya 3 makna. Nabi, imam, raja. Nabi karena dia keturunan Daud. Imam karena dia menurut Melkisedek. Yesus itu kan bukan imam secara darah. Tapi imam honoris causa. Imam yang dipilih langsung seperti Melkisedek dipilih langsung. Karena imam-imam dari suku Lewi. Yesus bukan keturunan Lewi. Dia keturunan Yehuda. Makanya di antara saudaramu, di antara ke-12 suku Israel. Musa lahir dari suku Lewi. Saudara Musa adalah salah satunya suku Yehuda. Seperti engkau, seperti Musa. Musa nabi yang membawa eksodus keluaran umatnya dari perbudakan di tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Yesus membawa umatnya, seluruh umat manusia dari perbudakan dosa kepada perjanjian baru yang abadi. Nah ini maknanya. Maka ketika Tuhan menuliskan perjanjian baru, pada hari apa Roh Kudus dicurahkan? Pada hari Pentakosta. Pentakosta apa itu? Pentakosta Yahudi. Tetapi karena Tuhan tidak lagi menuliskan hukumnya pada loh batu,
tapi menuliskan hukumnya pada loh hati, maka lidah-lidah api itu memasuki kepala para murid karena mau menuliskan di loh hati. Loh apa begini, bukan luar biasa, apa ini kebetulan coba. Kebetulan kok ribuan kali. Ini bukan kebetulan, ini penggenapan. Ini bukan kebetulan, ini kebenaran. Karena apa? Karena memang semua detailnya, mulai ritualnya, bahasanya, simbolnya sama. Nah, itulah saudara-saudara, sekiranya kalau kita memaknai ziarah. Nah, ketika 10 perintah Allah turun di Gunung Sinai, lahirlah umat Allah yang lama, umat Yahudi, umat Allah dalam penantian. Maka ketika Roh Kudus turun, muncullah umat yang baru, yaitu perjanjian baru, Israel baru, yaitu gereja. Nah, saudara-saudara, itu makna ziarah yang penting bagi kita. Kemudian, saya itu kalau bikin-bikin gini malah bingung saya terus terang. Jadi kalau ada gini-gini bingung saya karena terikat oleh sistematika. Padahal sistematika itu langsung dari Roh Kudus, itu cuma tidak pernah keliru itu. Ya, tetapi tidak apa-apa lah, supaya orang tidak bingung maka ada tulisannya di situ. Nah, oke. Sampai di mana saya lupa. Kalau ada tulisannya malah bingung saya. Kalau nggak ada tulisannya tidak pernah bingung. Ya oke. Jadi setelah kita memahami bagaimana makna ziarah. Lalu bagaimana kita sekarang memahami betapa Tuhan telah menggenapi itu, mari kita membaca Mazmur pasal 122. Nyanyian ziarah Daud. Ya. Ini slide yang ke-23 dan 24. Slide 23 dan 24. Yang ada tulisannya Ibrani itu loh, ada tulisannya Ibrani. Supaya kita tahu bentuknya bagaimana kira-kira kitab suci. Nah ini, Mazmur 122. Itu yang di sampingnya itu cara bacanya itu. Ya kan? Syir ha-ma'alot le David. Nyanyian ziarah Daud. Atau kalau diterjemahkan, nyanyian orang-orang yang naik haji, karya Daud, kira-kira seperti itu. Nah, Samihnu bi omerim libet Adonai nelach. Yang pertama, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Kemudian yang ketiga, ini penting. Yerusalem, ya, habinu, itu ungkapan sebetulnya yang dalam tanda kurung, coba terjemahannya yang tanda kurung, itu diterjemahkan, hai Yerusalem yang didirikan sebagai kota yang mempersatukan seluruh umat di dalamnya. Ini dalam bahasa Indonesia, kota yang didirikan dalam terjemahan bahasa Indonesia apa itu? Ini terjemahan dari Yahudi nih yang saya pakai ini. Kota yang bersambung rapat itu loh, kota yang yang benteng-benteng bersambung rapat itu bisa diterjemahkan dua. Yang pertama, habenuh keir, seperti kota yang mempersatukan seluruh umat di dalamnya. Ini artinya kiblat ibadah sebetulnya. Makanya kalau Anda membaca Alkitab terjemahan Yahudi, itu ditulis Yerusalem, kota yang mempersatukan seluruh umat di dalamnya. Artinya apa? Kiblat ibadah. Coba Anda lihat, sinagoga itu berdirinya di mana? Di seluruh dunia, sampai di Jalan Kayun mesti menghadapnya ke Yerusalem. Daniel ketika berdoa waktu pembuangan, menghadapkan mukanya kemana? Ke Yerusalem, 3 kali sehari. Seluruh sinagog mau di Australia, di Belanda, dimanapun menghadap ke Yerusalem. Ini yang diteruskan oleh saudara muda kita menghadap ke Mekah. Ya kan? Saudara Muslim kan menghadap ke Mekah. Makanya menghadap ke arah barat. Itu kan simbol saja. Mau Anda menghadap ke timur juga sampai ke Mekah karena dunia ini bulat. Bener apa enggak? Jadi kalau Anda menghadap ke barat salah kiblat, jangan takut. Pasti menghadap ke Mekah juga karena dunia ini bulat. Dan gitu kan, ya, sampai juga di mata Tuhan nggak ada bedanya. Tapi itu gambaran bahwa zaman dulu orang begitu pentingnya nilai historis sehingga orang pergi ke Yerusalem.
Nah, ketika itu kita melihat bait Allah pertama dibangun oleh siapa? Oleh Salomo. Siapa peletak dasarnya? Daud. Daud itu sekalipun pilihan Tuhan dosanya akeh. Makanya enggak diizinkan dia menyaksikan pembangunan bait Allah. Keadilan Tuhan sejajar dengan kasihnya. Musa itu orang hebat, tapi ada kesalahan. Dia tidak boleh sampai ke tanah perjanjian, hanya boleh melihat dari gunung Nebo. Yosua yang meneruskan. Salomo meneruskan pembangunan bait Allah. Pada zaman pasca Salomo, kerajaan Israel pecah jadi dua. Setelah pecah jadi dua, Israel utara beribu kota di Samaria, Israel selatan atau Yehuda beribu kota di Yerusalem. Akhirnya mereka diangkut ke pembuangan ke Babel. Sampai Tuhan membebaskan ketika itu Yerusalem dihancurkan oleh Nebukadnezar, bait Allah yang pertama yang sempit itu runtuh. Kemudian apa? Pada zaman Yerubabel mereka datang dari pembuangan. Bait Allah dibangun kembali. Ketika bait Allah dibangun kembali, kemudian orang Samaria datang. Orang Samaria itu orang Yahudi dari Israel Utara yang kawin-mawin dengan 5 suku yang ada di Asyur. Perkawinan lintas suku itu enggak dilarang sama Tuhan. Yang dilarang apabila orang kawin lintas bangsa membawa berhala dari bangsa-bangsa itu ke rumah-rumah orang Israel. Ini kekejian bagi Tuhan. Orang Samaria dianggap tidak menjaga kemurnian itu, makanya ditolak dalam pembangunan bait Allah. Marahlah si Samaria ini. Lalu membangun bait Allah tandingan di Gunung Gerizim, Gunung Ebal, yaitu di wilayah Nablus sekarang. Kan ceritanya begitu kan? Maka ketika Yesus datang ke perigi Yakub, ke sumur Yakub, ketemu dengan perempuan Samaria. Dia bertanya, kenapa bangsanya selalu berseteru dengan orang Israel? Dia mengatakan, Tuhan, nenek moyang kami beribadah di bukit ini. Sedangkan nenek moyang Anda beribadah di Yerusalem. Di manakah beribadah yang benar? Kira-kira seperti itu. Akan datang saatnya dan sudah tiba saatnya wahai perempuan. Kamu tidak beribadah di bukit ini ataupun di Yerusalem. Allah itu roh. Maka hendaklah menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Itu konteksnya apa? Rebutan kiblat yang benar yang mana. Kan gitu kan? Maka setelah itu, Yesus mengatakan di mata Yesus, bait Allah yang dibangun ini tidak terlalu penting. Dibangun pada masa Yerubabel, ketika Herodes Agung naik takhta, dia mengambil hati orang Yahudi. Herodes itu orang Arab. Anda tidak tahu kalau Herodes orang Arab? Dia suku Edom. Suku Edom itu bangsa Arab. Jadi bangsa Arab itu 3 rumpun. Yang pertama, Arab yang paling kuno. Diceritakan dalam Kejadian pasal 10, dalam bahasa Ibrani, Hazarmawet. Hazarmawet itu yang menjadi orang-orang Arab Selatan, disebut Hadramaut sekarang ini. Hadramaut sekarang ini Hazarmawet Alkitab Kejadian pasal 10. Yang kedua, orang-orang Arab keturunan Esau. Keturunan Edom, bangsa Edom. Bangsa Edom itu kulitnya putih kemerahan seperti kulitnya bapak moyangnya. Maka Anda lihat sekarang orang Yordan kulitnya putih-putih sampai hari ini. Tapi Saudi hitam-hitam dan keriting. Benar apa enggak? Genealogi Alkitab itu betul. Yang ketiga, orang-orang Arab keturunan Ismail. Melahirkan 12 suku bangsa seperti Yahudi juga 12 suku. Keturunan Ismail itu Nebayot, Kedar, Yetur, Nebayot menjadi suku di Petra, Yordan, Nabatean. Kemudian Yetur, Eturia di Lukas pasal 3 ayat 1. Itu keturunan Ismail. Maka orang-orang keturunan Ismail yang di Arab Utara, itu kemudian salah satunya menikah dengan orang Arab Selatan, lahirlah suku Quraisy. Suku yang melahirkan Nabi Muhammad, Nabi umat Islam. Gitu loh ceritanya. Tapi tidak semua orang Arab itu Muslim. Herodes itu orang Arab, tapi dari suku Edom. Karena itu dia menganut agama Yahudi supaya apa? Ya saya tidak tahu motivasinya, yang jelas dia orang Yahudi. Dia kemudian merenovasi bait Allah, memperluas bait Allah itu. Jangka waktunya 46 tahun. Makanya di dalam kitab Yohanes pasal 2 dikatakan 46 tahun kami membangun bait Allah ini. Dalam waktu 3 hari kamu akan membangunnya.
Yang dimaksudkan situ adalah tubuhnya sendiri. Nah itu. Herodes itu membangun Bait Allah selama 46 tahun, dihancurkan pada tahun 70 Masehi oleh Jenderal Titus. Sejak saat itu orang Yahudi tidak punya Bait Allah lagi kecuali tembok barat itu sisanya. Nah tembok barat itulah yang disebut orang Arab Haitun al-Mubakah. Maka di Indonesia lebih dikenal dengan tembok ratapan. Karena orang Arab heran lihat orang Yahudi setiap di tembok barat itu meratap-ratap. Yang menyebut tembok ratapan itu orang Arab. Orang Yahudi menyebutnya tembok barat. Sampai hari ini. Itulah sisa Bait Allah yang hari ini bisa kita lihat dan kita nikmati. Nah, saudara-saudara, dengan demikian ziarah bagi orang Kristen bukan lagi sekedar ritual kayak orang Yahudi lagi. Kenapa? Karena seluruh ritual Paskah, Pondok Daun, Pentakosta itu sudah digenapi dalam diri Yesus. Karena itu yang diziarahi orang Kristen lebih luas daripada yang diziarahi orang Yahudi. Orang Yahudi berziarah terutama ke Yerusalem, terutama di tembok ratapan. Tapi orang Kristen ke Nazaret. Yahudi tidak akan berziarah ke Nazaret. Karena Nazaret itu kotanya Yesus. Ke Kapernaum, tempat Yesus membuat banyak mujizat. Juga ke Bethlehem, kota Daud yang menjadi kota kelahiran Yesus Kristus. Maka tempat ziarah orang Kristen lebih banyak daripada orang Yahudi. Selain karena ada memori bahwa keselamatan itu datangnya dari bangsa Yahudi. Jadi apa maknanya bagi kita? Maknanya yang pertama itu memorial jalan keselamatan. Maka orang Kristen melakukan jalan salib di sana. Sekalipun itu tidak wajib. Tetapi ketika Anda menjalani jalan salib, di situ Anda sambil melihat historisnya. Di benteng Antonia Yesus diadili. Ketika di benteng Antonia Yesus diadili, kemudian dia dipikulkan salibnya yang pertama kali. Kapan dia jatuh pertama kali itu ditemukan semua di sana. Nah, jalan salib itu kapan dirumuskan? Saya katakan bahwa penelitian arkeologi yang terakhir itu menunjukkan bahwa hampir semua detil yang dilakukan oleh para peziarah abad keempat itu benar adanya. Jadi saya berharap akan ada banyak orang yang ke Israel. Artinya kalau ke sana jangan hanya mendengarkan guide lokal. Karena guide lokal itu tergantung siapa tempat yang memberi tip banyak. Itu yang dia lakukan. Maka kita harus membaca buku sebelum datang ke sana. Harapan saya buku-buku tentang Israel, khususnya sejarah, itu perlu Anda baca, supaya datang ke sana nanti foto jepret ditanya. Ketika sudah di abstrak, ini foto mana ya, lupa saya di mana. Karena kita tidak pernah mendengar deskripsi atau penjelasan-penjelasan yang ada. Nah, itulah beberapa makna dari ziarah bagi kita. Sehingga dengan demikian yang pertama, kita memahami suasana peribadatan zaman Yesus. Itu penting. Saya katakan sangat penting karena apa? Orang Kristen itu berpikirnya sangat-sangat liberal. Karena liberalnya itu maunya mau modern. Tapi sebetulnya itu malah jadi batu sandungan. Bagi saudara Muslim, agama itu tidak perlu modernisasi. Agama itu ya asli. Modernisasi itu cara menyampaikannya. Orang Yahudi juga begitu. Agama itu tidak butuh modern. Sejak zaman Yesus sampai sekarang tembok ratapan tetap seperti itu doanya. Nah, orang Kristen berpikir lebih maju. Yang penting maknanya. Tapi majunya kebablasan. Akibatnya doa Bapa kami dalam bahasa Spanyol dianggap sama saja dengan doa Bapa kami dalam bahasa Ibrani. Coba Anda bayangkan. Ketika orang Yahudi tadi menyatakan begini, misalnya ada beberapa teks ya, yang itu ditambahkan setelah orang Yahudi Bait Allah hancur. Dulu zaman Yesus cuma mengatakan halahama anea diakalu afahtana bearesya de Misrayim. Inilah roti sengsara yang dimakan nenek moyang kita di Mesir. Barang siapa malapar hendaklah ia makan bersama kami, ikut bersama dalam perjamuan anak domba Paskah. Titik. Tapi sekarang di buku ini ditambahkan. Kapan mulai ditambahkan? Ini bisa dilacak. Tambahnya apa? Hasyata haka
tahun ini kita di sini. Lasanah haba'ah be'aresa di Israel. Tapi tahun depan kita ada di Israel. Tahun ini kita di sini. Tahun depan kita di Israel. Hasata abdei. Tahun ini kita menjadi hamba. Lasanah haba'ah benihorin. Dan tahun depan kita menjadi orang merdeka. Itu diucapkan sejak tahun 70 dia terserak-serak di seluruh dunia itu. Doanya orang Yahudi apa? Hari ini kita di sini, tahun depan di Israel. Hari ini kita jadi orang buangan, tahun depan kita jadi merdeka. Baru sekitar berapa ribu tahun itu? 1948 itu baru menjadi kenyataan. Sejak dia terserak-serak diaspora di seluruh dunia, baru tahun 1948 orang Yahudi kembali ke tempatnya semula. Cocok dengan nubuatan Alkitab. Mau apa sekarang? Ini semua yang dikatakan dalam Alkitab cocok. Nah, bagi saya ketika saya membuat kata-kata anak domba Paskah dalam bahasa Ibrani, tentu maknanya lebih penting ketimbang saya mengatakan anak domba Paskah dalam bahasa Indonesia. Karena apa? Nilai historisnya. Kalau sapu tangan kekasih kita saja, yang sekarang menjadi istri kita, menjadi bermakna misalnya. Apalagi sapu tangan Tuhan, apalagi sejarah Tuhan. Kan luar biasa. Maka bagi saya, untuk mengatakan, turutlah bersama kami dalam perjamuan anak domba Paskah. Agak lain kalau dibaca dalam bahasa Madura. Embikna Gusti Allah. Tidak punya makna bagi saya. Meskipun maknanya saya paham bahwa yang dinamakan anak domba Paskah itu embikna pangeran Allah. Itu sama. Maknanya sama tapi nilai historisnya tidak sama. Lu Anda kalau membaca Alkitab bahasa Madura, Alkitab. Bahasa Maduranya Alkitab kan Alkitab. Parentahna Gusti Allah saya utama kasetong. Perintahnya Tuhan Allah yang pertama kasetong. Kasetong itu yang pertama, setong, dua, dan seterusnya. Ini maknanya sama bagi saya. Nanti suatu saat kalau ada reformasi besar-besaran, orang Madura banyak yang datang ke Yerusalem, dia bikin doa Bapa kami dalam bahasa Madura. Harapan saya, silahkan datang ke doa Bapa kami bahasa Madura, tapi mampir dulu yang bahasa Ibrani, yang bahasa Aram. Karena itu bahasanya Tuhan Yesus. Saya tidak mengajari kita fanatik seperti saudara Muslim. Tapi fanatik dalam pengertian yang proporsional. Sebab kalau saudara Muslim fanatik harus pakai bahasa Arab, Ibrahim bukan orang Arab. Musa bukan orang Arab, maka fanatiknya harus dikurangi. Tetapi kalau saya ngomong bahasa Ibrani, karena itu bahasanya para nabi. Bukan berarti kalau Anda bahasa Indonesia nggak didengar, bukan. Tapi lebih mantap apabila kita mengerti sejarahnya, maka Yerusalem yang kita lihat, Nazaret yang kita kunjungi, Bethlehem yang kita kunjungi, itu punya makna karena apa? Seperti itu pula Yesus dulu melakukan. Maka ketika Anda menyanyi, oh Yerusalem, kota mulia, maknanya 100% sama. Tetapi nilai historisnya lain kalau Anda menyanyi lagu bahasa Ibrani. Karena saat itu Yesus menyanyi dengan cara yang sama. Gitu loh. Paham? Kalau saya ngomong bahasa Indonesia, kenapa kita suka ketika 17 Agustusan, merdeka, merdeka. Loh kenapa? Merdeka itu katanya bebas. Kenapa diulang-ulang? Karena kata itu memiliki daya juang yang membuat kita teringat pada spirit para founding father. Betul ketika kita membaca Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dengarkanlah wahai Israel, Tuhan Allah yang kita sembah, Tuhan itu esa. Hendalah engkau engkau cantumkan di rumahmu, di pintu gerbangmu, di lenganmu. Orang Yahudi menafsirkan harafiah, ditalek nih gini. Itu Shema itu isinya. Kemudian di depan pintu ada mesusa. Mesusa itu isinya juga sema itu. Itu cara saudara kita orang Israel memahami sejarah. Makanya Israel itu menangan. Karena apa? Bisa membangkitkan rasa cinta yang luar biasa pada Israel. Dan catatan saya memang luar biasa. Karena apa? Betapa cintanya mereka pada Israel. Tahun ini kita di sini, tahun depan kita di Israel.
Hari ini kita menjadi budak, tahun depan kita menjadi orang merdeka. Selama hampir 2000 tahun doa ini dibaca orang Yahudi. Dan Tuhan mengabulkan doa itu. Amin saudara-saudara. Apa yang kita yakini itu akan terjadi. Sayangnya masih dalam penantian. Harapan kita ketika kita semakin mencintai Israel dan mempelajari apa yang mereka harapkan, apa yang mereka gumuli, saat itu kita juga sedang mendoakan keselamatan mereka. Karena Alkitab mengatakan sampai digenapi apa yang tercatat dalam kitab suci, berbahagialah orang yang datang dalam nama Tuhan. Saat itu telah terjadi kegenapannya. Nah, mari kita bukan sekedar menunggu penggenapan itu, tapi kita bekerja aktif sebagai rekan-rekan sekerja Tuhan. Saya menulis banyak buku, tujuan saya untuk itu. Supaya orang bisa membaca langsung. Dari apa? Makanya tulisan saya jangan sebut saudaramu kafir. Dan tulisan-tulisan saya yang lain di bawah itu masih ada. Itu menulis apa yang saya teliti, apa yang saya gumuli, apa yang saya harapkan dan doakan untuk ke depan. Mungkin suatu saat kalau dulu Bung Karno bikin poros Jakarta Peking. Ke depannya tidak mustahil. Poros Yerusalem Jakarta. Poros Yerusalem Papua. Karena apa? Suatu saat kita akan membahas yang tema yang lebih mengarah ke sana. Ada satu buku judulnya From Jerusalem to Papua. Penulis ini membuktikan bahwa yang disebut ujung bumi adalah Papua. Dan apa yang disebut negeri-negeri di pulau yang jauh, menurut nubuat Yesaya, itu Indonesia. Nah, kalau Anda yakin itu, berarti kita punya peran pada sejarah keselamatan. Kenapa saya katakan begitu? Yesaya 60. Kambing domba dari Kedar dan Nebayot akan dipersembahkan untuk menyemarakkan bait keagungan Tuhan. Namanya dinantikan oleh pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal dari Tarsis, kapal-kapal apakah itu? Kapal-kapal yang membawa emas dari Ofir. Ofir itu di mana? Kalau Anda membaca Flavius Josephus, ahli sejarah Yahudi abad pertama, Ofir itu Ofara di India. Itulah tempat di mana katanya orang Yahudi saat itu emas dibawa untuk melapisi tabut perjanjiannya bait Allah. Dari India. Masalahnya orang India tidak pernah mengaku diri penghasil emas. Orang India mengatakan penghasil emas itu adalah Swarna Dwipa. Swarna Dwipa itu Indonesia. Jadi orang Israel karena waktu keterbatasan geografinya menganggap bahwa emas itu dari India. Ofir dari India. Persoalan yang disebut India itu adalah benua India dan pulau-pulau di lautan India. Pulau-pulau di lautan India itu apalagi kalau bukan Indonesia. Jadi Tuhan dinantikan oleh pulau-pulau yang jauh. Itu kemungkinan besar Indonesia. Saya tidak hanya membaca Alkitab, tapi saya membaca pembuktian dari sejarah India yang menunjukkan bahwa emas dihasilkan oleh negeri dari kepulauan jauh. Dan ada dokumen gereja yang berjudul Didaskalia Apostolorum yang menyebut negeri-negeri di kepulauan jauh itu adalah di sekitar Hindia. Lautan Hindia, itu Indonesia. Dan ketika Anda membaca Srimad Walmiki Ramayana, apa yang terjadi di sana? Srimad Walmiki Ramayana berkata demikian. Yatnawanto Jawa Dwipam. Jelajahilah pulau Jawa. Saptarajo Pasubitam. Negeri yang terdiri dari 7 rajo wilayah kerajaan. Pasobitam yang menjadi hiasan, Suwarna Rupiaka Dwipam, pulau emas dan pulau perak. Suwarna Dwipa Karamanditam yang memiliki tambang emas. Di negeri paling jauh dari pulau Jawa, Jawa Dwipa Mati Kramya, ada gunung yang tinggi Sisiro nama Parwata, namanya Gunung Sisira. Puncaknya tinggi, menyaput langit bersalju, menyaput langit, dihuni oleh dewa dan para danawa. Siapa itu? Papua, Jayawijaya,
Mana ada gunung yang bersalju di Indonesia kalau bukan Jayawijaya. Jadi Yosefus yang Yahudi itu menunjuk pulau emas India. Tapi orang India menunjuk pulau emas itu Indonesia. Nah logikanya apa sekarang? Logikanya, siapa yang menyemarakkan bait keagungan Tuhan? Pulau-pulau jauh yang menanti-nantikan itu. Di Indonesia ini penduduknya besar. Yang apa? Beragama Semitik keturunan Ismail. 250 juta, tidak bisa dibayangkan. Orang Arab Saudi penduduknya hanya 19 juta. Mesir sekitar 80 juta. Indonesia 250 juta. Libanon 10 juta. Yordan sekitar mungkin hanya 6 juta. Jadi negara-negara ini bukan sekedar turunan Ismail secara fisik. Tetapi mereka yang berada dalam paradigma orang Ismail. Yaitu Indonesia. Nah, sekutunya Indonesia itu mana kira-kira? Penduduk terbesar di dunia. Cina. Nah, jadi kalau Anda berpikir secara misiologis, mestinya kita tidak berpikir nyontok orang barat. Penduduknya sudah sedikit, pendiriannya sudah tidak karu-karuan, apanya yang dicontoh? Sehingga misi kita ikut orang barat. Sama-sama gak jelasan sama orang barat sekarang. Mari di Indonesia kita kokohkan harga diri kita sebagai bangsa. Yang dinubuatkan oleh Yesaya pasal 60 akan ikut menyemarakkan bait keagungan Tuhan. Kiranya poros Yerusalem Jakarta, Yerusalem Papua akan terwujud tidak lama lagi. Indonesia akan menjadi pusat evangelisasi. Indonesia akan menjadi pusat untuk memberkati bangsa-bangsa. Kita doakan, kita gumuli, inilah aliyah kita. Inilah harapan kita ke depan. Hari ini kita di Indonesia. Tahun depan kita di Yerusalem. Amin. Hari ini kita menjadi bangsa yang menjadi alamat misi. Tapi tahun depan kita menjadi pionir misi di seluruh dunia. Tuhan memberkati kita. Saya mau nyanyikan lagu bersama Anda. Oh Yerusalem kota mulia. Kita masih transisi jadi bahasa Indonesia dulu. Nanti suatu saat kita nyanyikan lagu bahasa Ibrani. Lagu ini biar paling tidak membawa kita kepada satu spirit pembaruan. Spirit untuk mendobrak apa yang paradigma yang mapan ini. Agar kita memiliki visi jauh ke depan. Untuk memberkati bangsa-bangsa diawali dari Indonesia. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Kita berdiri sama-sama. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku
Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk makna yang Tuhan sudah ungkapkan melalui renungan ziarah kami ke Yerusalem. Hati kami rindu untuk datang ke sana Tuhan. Bukan sekedar Yerusalem yang ada sekarang, tapi Yerusalem baru, di mana Kristus akan datang menjemput kami, mempelai perempuan. Dialah mempelai laki-laki yang menjemput kami. Ajar kami untuk sempurna dengan segala kekuatan yang Kau berikan kepada kami, dengan segala urapan yang Kau berikan kepada kami, agar kami bisa mengerti kehendak Tuhan. Biarlah Yerusalem yang ada sekarang menjadi cerminan dari Yerusalem yang akan datang. Karena keprihatinan kami banyak bangsa-bangsa yang belum mengenal Engkau. Tetapi Tuhan, kami yakin bahwa suatu saat akan digenapi, bahwa negeri-negeri yang jauh itu akan menanti-nantikan Engkau. Dan kami percaya apabila negeri kami akan menjadi tempat di mana yang dinubuatkan dalam Alkitab. Mungkin generasi kami tidak mengalami, tetapi kami melihat ke depan sebagaimana umat-Mu dalam penantian yang berkata, hari ini kami di sini, tapi tahun depan di Yerusalem. Ajar kami untuk beriman yang sama. Hari ini kami ada di sini, tetapi suatu saat tahun depan kami ada di sana, di Yerusalem, di kotamu yang mulia. Lebih-lebih Yerusalem baru yang mempersatukan semua umat yang percaya kepadamu. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk makna yang telah Engkau berikan kepada kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Yeshua HaMesiah, Mosenu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.